Oke, karena banyak banget yang nanya, gimana sih bang caranya gambar rambut di TikTok gua? Jadi mungkin gua akan bikin video yang lebih panjang soal itu dan langsung aja kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, yang mesti kita ngerti, bentar. Yang pertama, yang mesti kita ngerti soal rambut itu adalah shape. Jadi rambut tuh sebenarnya tuh dia grafik, apa ya disebutnya tuh bahasa Indonesianya, bentuk gitu. Jadi lo mesti fokus sama bentuknya ketimbang sama rambutnya itu sendiri. Nah maksudnya tuh gini, kalau lo ngegambarnya rambut itu per helai kayak gini misalkan, ini malah jadi bikin gambar rambut lo jadi aneh. Jadi lo mesti mikirin rambut tuh per grup gitu. Jadi nggak bisa lo mikir per helai gitu, nggak. Jadi lo mesti mikirin si bentuknya itu kayak gimana. Ini tuh kurang lebih sama kayak apa ya, kayak pita. Jadi lo mesti mikirin rambut tuh kayak pita gitu, kayak gini. Lo boleh latihannya kayak gini aja. Nah, jadi nanti waktu lo gambar rambut, lo udah terbiasa sama bentuknya. Nah, lo bisa latihan bikin gambar kayak gini dulu sebelum lo belajar gambar rambut. Ini basic strukturnya. Oh, bukan basic structure tapi basic shape. Sorry. Basic shape dari rambut itu kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari strukturnya. Nah, strukturnya itu kita mulai dari hairline-nya. Jadi lo mesti tahu di mana rambut itu mulainya dari mana gitu. Nah, maksudnya hairline tuh ini loh. Garis ini tuh. Nah, ini disebutnya hairline. Nah, kalau lo lihat dari samping ya, dia tuh kayak gini. Sedikit kayak gini. Nah, untuk bagian ininya tuh biasanya dia sama kayak eye socket gitu. Eye socket yang di sini. Jadi si angle-nya tuh sama gitu. Nah, terus lo lihat di belakangnya juga kayak gini. Nah, bukan cuma rambut ya sebenarnya. Jadi lo mesti juga pikirin soal facial hair, kayak alis atau janggut atau kumis gitu. Jadi lo bisa tambahin itu. Nah, banyak yang salahnya tuh kalau misalkan lo gambar alis ya dari samping kayak gini tuh, banyak orang yang gambarnya tuh kayak gini loh. Jadi nah kayak gini. Jadi kayak di samping gitu, alis lo tuh gak di samping gini tapi di depan gitu. Jadi lo mesti inget tiap kali mau gambar alis dari perspektif yang di pinggir kayak gini ya wajahnya, lo mesti mikirin alis tuh adanya di depan gitu, bukan di samping kayak gini. Jadi nggak kayak gini ya. Jadi lo mesti mikirin, oh alis tuh adanya di depan gitu. Jadi nggak ada anjir manusia yang alisnya di samping. Jadi lo mesti mikirin alis tuh adanya di depan. Terus kayak kalau janggut, lo bisa tambahin juga di sini. Dan janggut tuh sampai ke bawah sini. Jadi dia nggak di depan aja gitu. Tumbuhnya tuh sampai ke sini. Nah, dan untuk bagian sininya nih, bagian ini, lihat ini ya tengkorak strukturnya. Tengkorak tuh kan kayak gini ya. Nah, ada struktur ini nih. Nah, ada ini. Tulang apa ya namanya ini tuh? Tulang pipi. Nah, janggut itu ngikutin garisnya tuh, ngikutin si struktur ini. Struktur tulang pipi. Jadi dia tumbuh ngikutin si garis itu gitu. Oke, yang kedua, ini adalah logic. Jadi lo mesti terapin logiknya setiap kali mau gambar rambut gitu. Kayak potongan rambut misalkan. Nah, potongan rambut tuh
wajarnya ya, normalnya si panjangnya rambut, potongan rambut yang normal ya. Kalau lo tambah gravitasi, ini potongan rambut bakal kelihatan kayak gini. Logiknya tuh gini. Jadi haircut plus gravitasi, jadinya ini. Ini potongan rambut yang wajar ya, yang normal gitu. Ya kecuali kalau lo potong rambutnya kayak Madara gitu. Kayak Uchiha Madara gitu. Anjay. Jadi ingat ya, potongan rambut itu juga berpengaruh tiap kali lo mau gambar rambut. Oke, sampai logik. Nah, yang kedua itu volume. Jadi lo mesti pikirin juga soal volume tiap kali mau gambar rambut. Karena gak mungkin rambut tuh lepek gitu, lepek banget. Nah, jadi rambut tuh gak mungkin banget nempel gitu ke kulit kepala lo, enggak. Jadi dia punya volume. Coba deh lihat, kalau misalkan rambut lo kayak gini, nempel banget ke kulit kepala ya, maksudnya lo nggak kasih volume, jadi aneh coy. Lo harus kasih volume. That's the logic of hair. Karena rambut juga punya volume. Nah, jangan lupa untuk kasih volume. Nah, yang ketiga itu adalah hierarki. Jadi shape itu mesti punya hierarki. Kalau lo bikin sebuah shape, bentuk yang repetitif gitu, yang sama-sama terus si bentuknya tuh, nggak ada hierarkinya gitu, itu jadi kelihatan boring, aneh. Jadi harus ada hierarki. Nah, 3 bentuk gini, repetitif si bentuknya, nggak ada hierarki. Ini aneh. Jadi lo mesti kasih hierarki gitu. Ada big, ada medium, sama small. Karena itu juga cukup ngaruh ya. Oke, kita coba. Nah, lo bisa lihat di sini. Nah, bignya yang mana? Bignya yang ini. Big, medium, yang ini small. Jadi harus ada hierarkinya. Karena biar gambar lo jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih enak gitu buat dilihat. Karena dalam teori desain harus ada hierarki. Nah, yang ketiga itu rhythm. Jadi harus ada rhythm juga, harus punya gestur, harus ada flow. Jadi lo mesti fokus sama flow juga kalau mau gambar rambut. Harus diingat itu ya. Aduh, kesannya gue jadi kayak ngajarin kayak orang paling jago, anjir. Enggak, gue juga masih belajar sih. Kenapa harus gitu sih, Bet? Jadi harus ada flow, harus ada rhythm. Nah, rhythmnya tuh ini. Jadi ada gesturnya gitu. Nah, ini juga sama nih. Ada flow. Ya. Harus ngerti juga soal ini. Mungkin itu tips ya. Karena rambut tuh punya rhythm gitu. Ini rambut gue juga nih. Dia punya rhythm gitu. Jadi garisnya tuh nggak lurus gitu. Soal gaya rambut, nah ada banyak sebenarnya gaya rambut. Ada afro, ada yang kribo misalkan kayak gini, yang agak keriting rambutnya. Ini kasihan sih, ini belum digambar dari tadi, anjir. Oh, udah tadi yang Uchiha Madara ya, atau mungkin mohawk. Anjay, enggak, ini aneh-aneh. Atau ada yang di dreadlocks, kayak korigor, anjay, kayak korigor di dreadlocks kan dia. Atau ada juga yang rambutnya kayak apa ya, yang long hair gitu. Lo bisa pakai referensi sih di sini. Lihat referensi, observasi si referensinya, terus terapin sama gambar lo. Karena referensi tuh beneran sangat membantu. Teman-teman harus mikirin bentuk big shape-nya. Yang paling penting itu harus fokus sama shape-nya terlebih dahulu. Jangan kemakan sama detail. Masalah detail kita urus belakangan. Yang penting bentuk besarnya dulu kita dapat. Keep it simple.
teman-teman nih buat tips aja ya, bisa pakai triplet line kayak gini, triplet line gitu. Nah, kita akan coba ya. Kita hilangin. Nah, gimana? Kelihatan oke kan? Nggak terlalu banyak detail gitu, tapi bentuknya masih tetap kelihatan enak. Cara shadingnya gimana sih bang? Nah, kalau shadingnya kita fokus aja sama bagian yang paling gelapnya aja. Ini kan bagian yang paling gelap. Nah, lo bisa isi ini juga. Jadi fokus sama big shape-nya, bayangan-bayangan yang paling besarnya. Jangan kemakan sama detailnya, nggak perlu. Itu malah bikin lo jadi stres sendiri nantinya. Ya, lo juga bisa terapin yang tadi ya, yang hierarki tadi, big, medium, small, gambar rambut ya. Jadi fokus aja sih sama dua value, jangan kemakan sama detail. Detail itu bakal nipu lo. Lo harus fokus sama bentuk besarnya. 90% perhatian lo, fokus lo harus ada di bentuk besar. Nah, itu cara gambar rambut. Ya, gue harap sih lo bisa nangkep apa yang gue bilang. Dan ya, karena ini video pertama gue dan gue nggak pakai skrip, cuma pakai poin-poin aja, lo bisa lihat. Jadi mungkin gue agak belepotan juga buat ngomong di depan kamera kayak gini, tapi ya gue harap sih gue lebih baik lagi ya, biar bisa nyampaikan materinya jadi jauh lebih oke gitu ke depannya. Karena ya dari tadi gue juga ngomong kayaknya nggak jelas tapi gue harap lo bisa nangkap apa yang gue bilang dan bisa ambil apa yang pengen lo pelajari dari apa yang gue sampaikan di sini. Dan ya semoga lo bisa improve jadi lebih baik, bisa jadi lebih jago lagi, dan mungkin lo pengen punya karir di industri kreatif ini ya, kayak jadi ilustrator gitu, profesional artis, atau jadi manga artis, atau jadi animator mungkin. Dan gue harap lo bisa ambil ambil manfaat lah mungkin dari video ini, dan semoga ya itu kepake buat lo, biar lo jadi makin sukses lagi ke depannya, punya karir yang hebat. Dari tadi gue ngomong ngalor ngidul anjir, nggak jelas. Dan sehat-sehat, semoga lo sukses ke depannya. Terima kasih.